Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pada hari apa ya kemarin saya melakukan peliputan katanya dengan pelantikan RT di Desa Sayati. Ada dalam kegiatan pelantikan tersebut ada sesuatu yang luar biasa, guys, yang harus kita tangkap, ya, yaitu jadi kesepakatan apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa, Bapak Nandar Kusnandar, ya, terkait apa? Adanya rumah YouTube di masing-masing RW, ya. Terkait satu kebijakan yang disampaikan Bapak Nandar ini, inilah ya yang saya rindukan, ya. Bahkan 25 tahun saya merindukan ada sosok pemimpin, ya, yang betul-betul akan mengangkat masalah rakyat yang sebenarnya. Di saat setiap RW itu ada channel YouTube, ya, disitulah nanti publik biar berbicara, ya. Di saat yang punya ide, punya gagasan, punya kreatif, ya, punya produk dan sebagainya, itu tempatnya. Di saat anak-anak muda ingin berkegiatan, di situ tempatnya. Mau budak letik, mau lansia, mau mak rempong, di situ semua. Ya, maksudnya apa? Agar wajah Indonesia itu bisa diketahui realnya seperti itu. Makanya nanti apa yang diharapkan Presiden kita, ya, Bapak Prabowo Subianto, ya, harus ditunjang dengan kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, ya, diteruskan oleh Nandar Kusnandar, Kepala Desa Sayati. Ya. Bagaimana dengan adanya rumah YouTube masing-masing RW tadi? Itu rasio sebuah transparansi yang akan terbangun, ya. Dan sebuah rasio yang akan menjadikan bahwa ini loh kondisi bangsa ini yang sebenarnya. Ya, masalah Bang Emo, ya. Bagaimana masalah kenakalan anak-anak kita, ya. Ya, bukan kenakalan anak-anak aja sekarang nih, ya. Kenakalan mak-mak rempong juga banyak, ya. Kakek-kakek, ya. Nah, dari situ nanti kita harapkan jadi para intelektual yang ada di desa yang punya pemikiran cerdas, kata utamanya, ya, para ulama, tokoh masyarakat, seringlah berkonten di YouTube RW tadi berupa tausiah-tausiah, ya kan? Sehingga dari situ semakin masyarakat itu ada potensi untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya ulama tadi, yang sifatnya yang kita harapkan ceramah tadi. Nah, bagaimana perubahan mindset, ya. Nah, di saat saya kira kita sadari semua rezeki itu bukan dari manusia, dari Allah, kan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala rezeki itu, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak minta kepada Allah gitu loh. Dengan apa? Nggak sholat. Nah, dari sinilah besar harapan kami, ya. Jadi perbaikan akhlak ini perlunya Ustadz, ya, Kiai turun mimbar ke warga, ya. Nah, dari situ juga saya sangat berharap dengan adanya rumah YouTube ini, ya, bagaimana nanti yang selama ini sudah ada, misalkan, ya, kampung boneka itu menjadi kampung tematik. Dengan adanya fasilitas YouTube tadi, kita rasiokan itu lebih tersiarkan dengan channel YouTube tadi. Ada lagi misalkan kampung batik, ya. Mungkin ada lagi nanti, ya, di RW 5 ini harapan saya nanti ada kampung sabun, ya. Misalkan nanti di sana ada kampung kecap, misalkan di sana ada kampung apa, jajanan basah atau apa segala macam. Tematik-tematik itu yang akan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Nah, terus tentang kekhawatiran, ya, program-program terdahulu kaitannya dengan Koperasi Merah Putih, ya. Kita menyinggung Koperasi Merah Putih, ya.
Selama ini yang kami dengar ya, pemerintah intinya ngajak bisnis ke rakyat. Ini menurut saya nonsen, yes, nggak masuk di akal, ya. Soalnya apa? Memang selama ini pemerintah itu ketakutan ya, di saat misalkan ada dana hibah, ya, itu di saat digulirkan di masyarakat, dipastikan hangus, ini kan? Kalaupun koperasi merah putih inilah, ya, atau kan misalkan bunganya sekian ya, nah, masyarakat juga pusing, pinjem aja, ya, nanti begitu ditagih udah bawa golok. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Makanya dengan adanya rumah YouTube di RW, di sini berikan potensi, ya, berikan peluang RW ini sejahterakan dulu. Ya, paling nggak RW ini UMR, masa RW 300.000, ya, RT 250.000. Waduh, ngeri banget ini. Memang berbahas masalah RW itu nggak pernah masuk di dalam prolegnas, nggak pernah, soalnya nggak menarik buat pejabat. Habis-habis anggaran, nanti kurang dikorupsi. Nah, itu real aja. Makanya saya sangat menaruh harapan besar ya. Apa yang diharapkan Pak Presiden, ya, itu bisa terwujud bahwa di Indonesia ini tidak ada lagi rakyat miskin, ya. Nah, kami ada sebuah pola, ya, berikan dana hibah ini ke RW, tapi RW harus digaji UMR, ya. Bagaimana dana hibah tadi itu yang menjadi tanggung jawab Pak RW dengan diberikan UMR tadi. Bukan berarti kalau RW dikasih UMR terus leha-leha. Misalkan masing-masing RW per tahun dapat 100 juta, itu dana hibah. Ya, digulirkan ke masyarakat. Ya. Bagaimana dengan adanya YouTube tadi, ya. Paling enggak yang pinjem, ya, itu di-up di YouTube. Sanksinya harus clear. Ya. Bapak Ibu saya pinjami uang, ndak ada bunganya, no riba. Saya hanya minta uang itu kembali. Usaha Bapak Ibu yang ingin lakukan, ini contoh, Ibu bisa bikin ini, bisa bikin ini. Jadi rakyat jangan disuruh berpikir, ya. Kamu bikin seperti ini, Bu, kita ajari sampai bisa. Kamu bikin seperti ini, Pak, diajari sampai bisa. Kita liput di YouTube, kita promosikan di YouTube, ya kan? Jadi jangan terus pura-pura usaha, ya, mengajukan anggaran dikasih, ya. Akhirnya ya nggak mungkin akan bisa mengembalikan pinjamannya. Makanya dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada RW, ya, RT sebagai penerima manfaat program, RT harus punya produk. Nah, berarti diutamakan di saat nanti ada dana hibah, RT dulu. Tapi harus punya usaha. Ya kan? Nah, jadi RW dipercaya, ya, RT sebagai penerima manfaat, ya. Bagaimana satu RT nanti harus punya produk. Ya kan? Nah, berarti kalau sudah satu RT punya produk, ya pastinya kan pasarnya produk ini yang harus kita perhatikan, ya kan? Nah, dari situlah pemerintah itu harus mengambil kebijakan, ya, produk pabrikan, ya, yang di bawah 10.000 tidak boleh beredar di masyarakat. Selesai sudah. Ya, jadi produk pabrikan tertentu, ya, itu nggak boleh. Misalkan masalah makanan minuman, masalah sabun, masalah kecap segala macam, itu tidak boleh masuk di desa. Kopi segala macam nggak boleh masuk di desa. Soalnya rakyat sudah bisa bikin itu, ya kan? Pemerintah fasilitasi. Katanya dengan packingnya bagaimana, kemasannya bagaimana. Ya, anggap dulu sebagai anak asuh dulu. Ya, sampai selesai, sampai sukses. Kalau udah sukses lepas. Nah, jadi inilah ya keseriusan
yang harus kita lakukan ya. Saya melihatnya Pak Prabowo ini pingin rakyat yang paling bawah ini merasa punya presiden. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Selama ini rakyat yang paling bawah ini nggak pernah merasa punya pemimpin. Ya. Karena dari pergantian pemimpin yang satu dan yang lain itu nggak pernah terselesaikan masalah kemiskinan ini. Dari sinilah yang mari ya teman-teman RW yang di desa Sayati ya, marilah ya kita bangun kepekaan kepedulian. Ya, mari kita bangun jiwa nasionalisme, kita bangun mental-mental pejuang. Kita bangun, kita menjadi orang-orang yang mampu merubah Sayati menjadi lebih baik. Ya. Tapi nanti ya forum RW ya, setelah masing-masing RW bikin YouTube channel, ini tidak harus Pak RW-nya yang bikin, anak muda perankan. Ya, anak muda perankan, bikin YouTube channel, konten bebas. Mau jual beli mobil, mau jual beli motor, mau apa saja, mau kegiatan masyarakat, kegiatan apa, mau ngerumpi mak-mak boleh, kegiatan ulang tahun, ngeprank boleh, ya. Apalagi ini mau Agustusan gitu loh, jadi momentumnya tepat. Ya. Harapan saya nanti, kemarin saya sudah ngomong Pak Kades ya, untuk mengawali adanya YouTube masing-masing RW, kita adakan lomba kebersihan. Ya, kita adakan lomba kebersihan ya. Masing-masing RW harus meliput lingkungannya di YouTube channel. Nah, ya semoga aja ya. Apa yang saya sampaikan pagi hari ini ya, sebenarnya saya ini kondisi agak fit ya, kurang sehat ya. Tapi di saat saya bikin konten saya menjadi semangat ya. Itu menambah enzim di dalam diri kita. Akhirnya saya, insya Allah saya mau dibantu doa ya supaya sehat ya, semangat, nah bisa berlari lagi. Ya mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pagi ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.